Kita lanjutkan belajar tentang koordinator 4. Materi kali ini adalah insert data. Pada materi kali ini kita akan belajar memasukkan data dari sebuah form, kemudian masuk ke dalam database yang ada di dalam sini, di dalam kategori. Karena di sini hanya ada 2 kolom, coba nanti kita tambahkan 1 kolom lagi supaya lebih jelas belajarnya. Jadi di dalam sini saya akan tambahkan 1 kolom namanya keterangan. Kita ke struktur. Kemudian di dalam sini add 1 after kategori. Saya tambahkan go. Saya akan masukkan dengan nama keterangan. Kemudian di sini saya isi varchar. Saya isi 100. Kemudian ini save. Kita ke browse. Nah, ini ada 1 kolom keterangan. Jadi nanti kita akan masukkan ke dalam kolom ini supaya tidak cuma 1 aja. Ini sudah. Sekarang kita akan ke VS Code-nya. Kita ke VS Code. Saya akan ubah beberapa ini supaya nanti lebih sederhana. Yang select ini saya akan ganti dengan read. Kemudian yang select where ini saya hapus saja. Nanti ini tidak kita pakai, biarkan dulu. Yang form update ini saya akan ganti dengan find. Yang form insert ini saya akan ganti dengan create. Nah, create. Kita punya ini select where ini saya akan hapus dulu. Jadi nanti yang kita pakai nanti adalah index, kemudian read untuk membaca, create untuk form, kemudian find ini nanti untuk mencari, untuk diupdate, dan ini ada update. Dan ini juga ada delete. Ini saja. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan cek roots-nya. Kita akan perbaiki roots-nya. Admin kalau kategori ini berarti dia menjalankan di dalam kategori ini, dia akan menjalankan read function read. Berarti di dalam sini select kita isi dengan read. Kemudian kalau di dalam kategori form ini kita isi dengan create. Kemudian di dalam sini juga kita isi create. Kemudian di dalam sini update, nanti kita akan perbaiki di sini update. Kemudian any update ini kita akan ubah di dalam kategori. Di sini kita isi dengan find. Kemudian nah ini di dalam sini ini akan kita hapus dulu. Yang kita pakai ini dulu. Jadi kategori, kemudian admin masuk kategori, dia akan membaca read. Kemudian kalau kategori create, dia akan membaca create. Kategori update, dia akan membaca find. Kita Ctrl S. Kita akan cek dulu di dalam sini semua sudah berjalan atau belum. Nah, ini kalau kita select, kita insert, dia masih di kategori form. Kita cek di dalam header-nya. Di dalam header-nya yang kategori form ini kita sudah ganti ke dalam create. Berarti header ini akan kita ganti form ini ke dalam create. Kemudian update ini saya akan ganti dengan find. Kita Ctrl S. Kita akan cek lagi hasilnya di dalam sini. Kita back, kita refresh, kita select, betul, insert. Nah, ini kategori form. Oh, bukan di header. Saya lupa kalau kita punya layout yang ada di dalam admin ini. Form ini kita ganti dengan create, ini find. Kita Ctrl S. Nah, ini kita back, kita refresh. Nah, ini insert create, kemudian update di find 5. Kita cek di dalam kategori, dia akan menjalankan
ini find ini saya akan hapus dulu semua. Nanti ini saya akan ganti dulu dengan echo dulu. Nanti kita akan perbaiki waktu di proses update. Sekarang kita akan fokus dulu ke insert data. H1 ini H1 kita buat update data ini aja. Ctrl S, kita akan cek lagi, kita refresh. Admin kategori find 5, kita cek di dalam rootnya. Ini kategori, kemudian ini update, ini tetap update. Jadi di dalam admin ini tetap kita kasih dia, kita ganti. Kalau mau rootnya berarti kita akan ganti dengan, di sini kita ganti dengan find. Kategori find garis miring find, nanti kategori find ini sama. Jadi kita Ctrl S, dan di dalam sini ini juga kita akan ganti dengan find, kategori find 5. Ctrl S, kita cek, kita refresh. Nah ini update data. Ini nanti kita akan ganti waktu di update. Sekarang kita lanjut dulu di dalam insert. Jadi ini sudah betul, select, kemudian insert ini betul. Kita akan perbaiki dulu yang ada di dalam select. Select kita perbaiki. Kita akan gunakan tabel. Dalam tabel ini, dalam tabel yang di dalam sini, ini masih seperti ini. Saya akan buat sebuah tabel. Ini saya hapus dulu. Tabelnya di dalam sini saya akan buat sebuah tabel. Di dalam tabel saya akan buat sebuah TR. Ada 2 TR. Nah ini TR juga. Di dalam TR ini saya akan buat lagi TD, atau karena ini judul saya akan membuat menggunakan TH. TH saya isi dengan nomor, kemudian TH lagi saya isi dengan kategori, kemudian TH lagi saya isi dengan keterangan. Nah ini jadi ada nomor, ada kategori, ada keterangan. Nah ini kemudian di dalam sini, di dalam TR, di atasnya ini, di atasnya TR ini, karena ini akan di looping, kita pindahkan yang for each ini, Ctrl X, kita taruh di dalam sini menggunakan Ctrl V. Kemudian diisi dari value ini nanti kita akan buatkan di dalam sini, kita akan buatkan TD ini. Sementara kita isi dengan nomor dulu, nanti kita akan isi dengan coding. Kemudian TD berikutnya kita isi dari ini, kita Ctrl X, kita letakkan di dalam sini. Kemudian kita tambahkan lagi sebuah TD lagi di dalam sini, TD. Nah ini kita isi sama dengan, nah ini $value, kemudian kurung staples, nanti kita isi dengan keterangan. Nah, ini keterangan. Kemudian ini kita hapus, dan and for each nya kita Ctrl X, ada di bawahnya sini. Jadi yang di looping itu adalah TR ini. Ini TR ini nanti di looping sesuai dengan isinya, dan end sectionnya ada dalam sini. Jadi ini nanti akan masuk ke dalam tabel. Kita Ctrl S, kita akan lihat dulu hasilnya. Kita refresh. Nah ini sudah seperti ini. Kita bisa isi tabelnya dengan border sama dengan 1px. Kita isi border 1px solid, kita Ctrl S. Di dalam sini kita Ctrl S, kemudian kita refresh. Nah ini hasilnya sudah ada border,
Kemudian yang nomor itu saya akan buat sebuah variabel di dalam sini. Saya akan buat PHP, kemudian di dalam sini dolar nomor. Saya isi dengan 1 seperti ini. Kemudian di dalam nomor ini saya akan buat PHP seperti ini. Kemudian ini saya akan buat sama dengan dolar nomor plus. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasil dari dalam ini. Ini 1 2 3 4 5 6 7. Kita sudah ada isinya. Sekarang kita akan lanjut pembuatan form. Form itu begitu kita klik di dalam sini, select, dia akan menjalankan insert, dia akan menjalankan sebuah form insert. Berarti kita akan cek begitu dia di function create di kategori, di dalam sini create, dia akan menjalankan form insert. Saya akan ganti lebih pendek saja, insert, kita Ctrl S, dan di dalam sini, di dalam view-nya kita akan kecilkan. Kita akan masuk ke dalam views di kategori ini. Saya akan rename saja menjadi insert. Nah, ini insert seperti ini. Kita buka. Kita akan buat sebuah form di dalam sini, form insert. Ini saya akan ganti dengan insert data. Dalam sini kita akan buat sebuah form post. Ini kita akan taruh ke bawah. Metodenya post, kita akan isi kategori -2, kemudian input text name. Nah, ini name sama dengan kategori, kemudian kita break, kita enter bawahnya keterangan seperti ini. Ini belum kita pasang style, nanti kalau sudah masuk project baru kita kasih CSS. Ke input text, kemudian name, nah ini di luar ini name, kemudian keterangan. Kemudian di bawahnya kita tambahkan lagi BR, tambahkan lagi di bawahnya input, kita kasih type-nya adalah submit, kemudian name adalah simpan, value sama dengan simpan. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasilnya dulu di dalam sini. Kita ke insert, nah ini kategori, ini keterangan, dan ini tombol simpan. Kalau saya simpan ke sini, begitu saya tekan tombol simpan, ini dia akan mengarah ke dalam kategori ini. Dia akan mengarah ke dalam ini, delete, create, kita tambahkan sebuah function insert. Jadi create, kemudian bawahnya kita buat sebuah function, kita beri nama dia insert. Ini hapus, kita akan buat di dalam sini echo, kita akan buat A1, ini juga A1, kita isi dengan insert, kita Ctrl S. Jadi nanti akan mengarah ke insert. Kita Ctrl S. Jadi nanti dia akan mengarah ke insert. Berarti dia akan memanggil di dalam sini, di dalam insert ini, kita akan berikan dia PHP. Nah, ini. Kemudian PHP, atau ini kita buat base URL ini. Kemudian setelah tanda ini kita kasih garis,
kemudian admin backslash masuk ke dalam kategori, kemudian backslash masuk ke insert. Jadi dia akan masuk ke admin kategori insert. Jadi susunan dari formnya nanti akan terbentuk admin kategori insert. Ini coba kita Ctrl S, kita akan cek di dalam sini. Kalau kita klik seperti ini, nah ini kalau kita klik seperti ini, nah ini dia masuk ke kategori insert, dia menjalankan insert. Sudah betul. Sekarang kita akan tambahkan di dalam sini supaya dia mengisi required. Dia wajib ngisi. Sini juga sama, required. Kita Ctrl S. Jadi ini ketika dia ditekan, dia harus isi. Jadi kalau misalnya kita masuk lagi ke dalam sini, kita ke insert. Kalau ini, nah ini keluar harus diisi. Ini juga harus diisi. Tuh. Kemudian kalau sudah diisi, dia akan diterima oleh insert. Sekarang kita akan masuk ke dalam kategori. Di dalam insert ini, kita akan coba tampilkan print _r, kemudian kita akan ambilkan $post, Ctrl S. Jadi ini nanti di $post ini, $post itu akan menerima data kiriman dari sini. Contoh, saya akan buat kategori, kemudian ini keterangan, saya simpan. Nah ini dia akan membentuk sebuah array seperti ini, kategori, isinya kategori, kemudian keterangan, isinya keterangan, dan simpan. Ini dia sudah masuk diterima di dalam sini. Jadi ini sudah bisa masuk. Sekarang kita akan tambahkan sebuah atau kolom yang akan kita tambahkan di dalam model di dalam sini. Kita akan tambahkan kolom-kolom mana yang akan dimasukkan. Di dalam sini terdapat sebuah perintah ini, protected allowed field. Jadi kalau Anda ini ya diketik saja, ini saya copy saja biar cepat, allowed fields. Jadi kolom yang akan kita masukkan. Kolomnya apa saja? Kita akan lihat di dalam sini. Kolomnya adalah kategori dan keterangan. ID ini otomatis, tidak perlu kita masukkan. Jadi kategori dan keterangan. Ini huruf besar kecilnya harus sama. Ini kecil semua. Jadi di dalam sini saya akan isi dengan kecil semua. Kategori. Kemudian ini saya isi dengan keterangan. Jadi ini ada kategori, kemudian keterangan. Jadi ini harus sama. Perhatikan penulisannya harus benar. Kemudian kita Ctrl S. Nah, ini. Kalau ini sudah, allowed field-nya ini sudah, protected allowed fields sudah. Kita tinggal masukkan kolom mana yang mau diisikan. Kalau sudah, di dalam sini kita akan buat sebuah objek. Kita beri nama model. Jadi sama dengan yang di dalam sini. Cara pembuatannya sama. Kemudian kita buat new. Kemudian modelnya apa? Kategori M. Seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan function yang ada di dalam objek model ini yang dibuat menggunakan kategori ini. Berarti kita akan buat model, kemudian panah. Functionnya yang kita gunakan adalah insert. Ini sudah bawaan dari CI-nya. Jadi lebih sederhana. Kemudian yang di dalam sini kita masukkan $post. Kita Ctrl S. Nah ini sudah sama dengan yang di dalam sini. Ini dia sudah bentuknya sudah array asosiatif, di mana ini menjadi key dan ini menjadi value, kemudian ini juga menjadi key, kemudian ini menjadi value. Kita akan coba di dalam sini. Kita akan ganti dulu. Nah, ini. Jadi kita hapus yang ini. Nah, kita ke restoran, C4-nya ini hilang.
Ini kita ke insert, kita akan masukkan kategori, ininya kita kasih dengan keterangan, kita simpan. Nah, ini kita lihat hasilnya di dalam sini, kita refresh. Nah, ini ada kategori dan ada keterangan. Ini sudah betul. Kalau saya back, saya select, nah ini masuk. Ini dia sudah masuk. Sekarang kalau kita mau dia kembali ke sini, kita akan tambahkan di bawah sini. Ini bisa kita hapus, ini cuma untuk ngetes. Kita akan tambahkan di dalam sini redirect seperti ini, redirect. Kemudian di dalam sini kita buat tuh, ini kita kasih panah redirect to, kemudian kurung. Sini kita coba tambahkan return redirect to seperti ini. Kemudian kita masukkan base underscore URL kurung seperti ini. Kemudian kita kasih titik, jadi untuk supaya nyambung sama dengan yang ini, kita kasih petik-petik di dalam sini. Masuknya adalah admin, kemudian akan kita kembalikan ke dalam sini. Berarti kita akan ambil yang ini sudah diambil oleh base URL, berarti kita tinggal masukkan sisanya. Yang ini kita copy saja, kita masukkan ke dalam yang petik-petik untuk menyambung dalam PHP menggunakan tanda titik. Nah, ini kita bisa Ctrl S kalau sudah. Kemudian kita akan coba di dalam sini. Nah, ini kita masuk ke insert, kita masuk coba lagi, dan ini juga coba lagi, kita simpan. Nah, ini masuk coba lagi, kita ke insert, belajar CI 4, ini juga saya belajar. Nah, ini kita bisa masukkan ke dalam sini. Ini sudah bisa masuk ke dalam database, dan ini bisa masuk ke dalam tabel dari sini. Kalau kita refresh, nah ini masuk, dan kita bisa melihat perubahannya di dalam sini. Itu cara penggunaan dari insert data menggunakan CI. Jadi cukup sederhana, kita tinggal buat sebuah modelnya, kemudian kita tambahkan insert, kita ambil dari post yang diambil dari view-nya. Jadi views yang sudah kita buat, sini ada insert, formnya dari sini, kemudian kita atur diarahkan kemana actionnya, kemudian kita isi masuk ininya itu. Dan jangan lupa di set di modelsnya, ini kolom yang mau diisikan apa saja. Sini kategori, ininya keterangan. Ini yang harus diperhatikan ketika proses pembuatan insert data. Nah, itu saja materi tentang insert data. Kita akan ke materi berikutnya dari belajar CI 4. Terima kasih.